Uang yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Dunia judi online akhir-akhir ini semakin marak lagi. Banyak sekali kisah pilu yang tersebar di platform media sosial seperti YouTube, Twitter, dan lain-lain. Banyak sekali kerugian yang sudah dialami oleh teman-teman pemain judi online ini. Dan bahkan korbannya kemungkinan ada di sekitar kita. Dengan kerugian yang bermacam-macam, mulai dari kerugian harta, dari yang ratusan ribu bahkan sampai yang ratusan juta. Tentunya juga mengalami kerugian mental, bahkan sampai kerugian atau kehilangan nyawa. Pemerintah pun sudah sangat gencar memberantas judi online ini, namun ternyata memberantas judi online tidak semudah membalikan telapak tangan. Sehingga hasilnya masih banyak saja oknum-oknum yang masih beroperasi. Pasalnya para bandar memang memiliki 1001 cara agar masih bisa beroperasi secara terus-menerus. Untuk membantu pemerintah dalam mengurangi korban judi online, masyarakat pun mulai bekerja sama agar korban judi online ini tidak semakin banyak. Mulai dari mengingatkan orang-orang sekitar, mengedukasi, dan banyak cara lagi yang lainnya. Di sini pun saya berusaha ikut Anda dalam mengurangi korban judi online dengan cara edukasi. Karena tentu kita tidak mau terjadi banyak korban lagi. Terlebih yang jadi korbannya adalah orang-orang yang kita sayangi. Menurut ChatGPT, ada 5 jenis judi online yang sangat sering dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Yang satu, poker online, permainan kartu yang melibatkan keterampilan dan strategi. Yang kedua, ada kasino online termasuk permainan seperti blackjack, roulette, dan bakarat. Ketiga, ada sport betting, taruhan pada berbagai jenis olahraga seperti sepak bola, basket, dan yang lainnya. Yang keempat, tentunya sudah tidak asing lagi, yaitu slot online, mesin slot virtual dengan berbagai tema dan fitur. Dan yang tidak kalah populer di masyarakat Indonesia adalah togel atau toto gelap, taruhan pada angka yang akan keluar. Pemain judi online tentunya sudah tidak asing dengan kelima permainan ini, namun yang sangat banyak sekali dimainkan oleh masyarakat Indonesia adalah judi slot dan judi togel. Karena judi slot ini tidak perlu memerlukan keahlian khusus dalam memainkannya. Cukup dengan klik-klik aja. Ada juga yang beberapa pemain yang mempercayai menggunakan pola bisa JP, namun bagi sebagian orang pola itu tidak efektif. Sehingga akhirnya semua pemain hanya berharap pada keberuntungan aja. Banyak juga joki-joki judi online di luar sana yang menjanjikan kemenangan, namun faktanya banyak juga joki itu yang gagal dan berujung pada kerugian atau dalam bahasa mereka disebut dengan rungkat. Ada beberapa tipe memang orang dalam bermain judi online, namun saya tidak akan membahasnya di sini. Kita akan bahas di video yang lain. Namun tipe yang manapun orang dalam bermain judi online, satu yang perlu diingat, tidak ada orang yang mau kalah dalam berjudi. Intinya meskipun sebagian orang bermain judi hanya iseng, tapi saya rasa dalam pikiran penjudi tetap saja yaitu menginginkan kemenangan. Namun bandar juga tidak mau kalah, makanya pemain banyak kalahnya, dan yang banyak menangnya sudah pasti bandar dong. Menggunakan waktu dan uang untuk berjudi ada hal yang sangat salah besar karena sudah pasti akan banyak dampak negatif daripada positifnya. Anda yang sudah terlanjur terjerumus atau yang baru mulai, saya harapkan cukup dan sudahi perjudian Anda. Para marketing judul memang menawarkan promosi yang sangat menggiurkan. Sekalinya Anda tergoda, saya yakin Anda susah untuk keluar. Mereka sering mengeluarkan pepatah, uang yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Tentu saja itu semua untuk menarik para calon pemain, namun apakah hanya dengan berjudi Anda mempertaruhkan uang Anda? Saya rasa tidak. Dan tentunya masih banyak lagi pepatah-pepatah yang lain mereka ungkapkan untuk menarik para calon pemain baru. Tentu saja ini adalah bagian daripada trik marketing. Dari sekian banyak trik marketing, sejauh ini yang paling menggiurkan adalah dengan adanya kode referral atau kode referensi. Cara mainnya pasti teman-teman sudah pada tahu, yaitu seseorang pemain akan masuk ke satu situs dan dari situs itu ada kode referral. Kita bagikan melalui sosial media. Jika ada yang klik dan daftar dengan link yang kita bagikan, sudah dipastikan itu masuk ke kode referral kita. Semakin banyak yang masuk, semakin besar pula komisi yang kita dapatkan. Bahkan komisinya bisa mencapai 20% dari deposit pertama kode referralnya. Sangat menggiurkan bukan? Semakin banyak kode referral melakukan deposit, maka semakin besar keuntungan si pemilik kode referral pertama. Kesannya kayak MLM gitulah. Member yang sudah kalah banyak, maka dia akan berpikir keras bagaimana duitnya agar bisa balik lagi, sehingga berbagai macam cara dilakukan, termasuk dengan mengajak member atau pemain baru melalui kode referral ini. Ini adalah trik marketing yang sangat luar biasa untuk menarik pemain-pemain baru. Di samping bandar tidak perlu mengeluarkan budget yang banyak, tidak perlu membayar iklan, bayar influencer. Dengan cara ini justru akan lebih akurat agar bisnis judul ini terus berjalan, karena yang promosikannya adalah playernya sendiri demi komisi. Di video akhir ini saya cuma mengingatkan, gunakan waktu dan uang Anda dengan sebaik-baiknya sebelum penyesalan itu datang.
Stop judi, saya yakin Anda yang niat dalam hatinya ingin berjudi, saya yakin bisa, karena saya juga bisa. Semakin banyak kita deposit, maka yang semakin kaya adalah bandarnya. Pikirkan itu teman-teman. Stop judi. Saya Al Fakir mohon diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.